mahasiswa di Jakarta dan beberapa wilayah ya di Indonesia ya. Ya. Kemudian yang di Jakarta berujung pukulan Ade Armando, dosen UI. Bisa minta tanggapannya Pak terkait hal itu? Oh iya ya. Pertama mengenai demo. Demo itu sebenarnya baik dan bagus. Sebab apa? Demo itu adalah menyampaikan kritik dan saran terhadap pemerintah. Dan menurut beberapa pendapat orang, demo itu adalah mulia. Namun dalam menyampaikan demo itu haruslah damai, tertib dan aman, bukan anarkis. Nah, yang kedua, demo itu tidak terlalu lama, mungkin 2 jam aja sudah cukup menyampaikan apa yang disampaikan. Kalau perlu ditulis, ya kan, disampaikan secara lisan dan disampaikan secara tertulis kepada siapa, baik kepada DPR, kemudian pada presiden atau kepada bupati, gubernur, wali kota dan lain sebagainya. Itu sebenarnya, sehingga dalam hidup ini kita mungkin perlu demo karena negara kita berasaskan demokrasi ya. Nah, alangkah baiknya kalau bisa apa-apa yang ingin disampaikan itu jangan melalui demo, kecuali istilahnya mandek, kecuali sumbatan-sumbatannya tidak saluran penyampaian aspirasi ini mandek ya, baru demo. Tapi intinya tadi, demo itu mulia, demo itu sangat terhormat, tetapi harus yang damai, tertib, aman dan baik. Itu yang. Nah, yang kedua, ini sangat kita sesalkan. Yang demo ini kan mahasiswa. Mahasiswa itu harapan bangsa. Mahasiswa itu pemimpin kita masa depan. Makanya orang bilang, hari ini kamu sebagai mahasiswa, besok kamu akan jadi pemimpin. Dan ini sudah terbukti. Nah, saya melihat ya, karena saya dilihat itu, mahasiswa kami dulu tuh tidak sedikit, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, banyak yang jadi ketua dewan DPRD, dan bahkan banyak yang jadi pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah di Kalimantan Timur. Jadi mahasiswa itu sebenarnya tidak perlu kita ragukan, asal murni, karena pemikiran mahasiswa itu masih murni, belum terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Makanya seharusnya mahasiswa ini kita hargai. Namun ya, saya lihat di video saja atau di TV saja banyak ditunggangi oleh kepentingan, tidak murni juga ya, kepentingan terutama politik, kepentingan yang lain-lainnya, dan sampai pemukulan saudara Ade Armando itu. Beliau itu kan dosen, dan beliau itu orang yang kalau saya lihat itu pejuang untuk memperjuangkan toleransi, memperjuangkan kebersamaan, memperjuangkan bahwa NKRI ini kita junjung tinggi, istilahnya harga mati. Ini luar biasa, saudara Ade Armando nih. Kok sampai dia dipukul ini, kan ini malapetaka sebenarnya yang terjadi itu. Nah, oleh karena itu siapa yang berbuat itu harus diusut tuntas, dan dia perlu mendapat ganjaran dari penegak hukum, karena ini mencederai demokrasi kita sendiri, mencoreng nama mahasiswa, mencoreng nama bangsa dan negara kita Indonesia. Itu yang kita tidak suka ya. Dan kepada saudara Ade Armando, mudah-mudahan beliau itu diberi kesembuhan dari Tuhan Yang Maha Kuasa supaya bisa beraktivitas sebagaimana biasanya lagi. Terus kedepannya Pak gimana itu? Ke depan itu
demo ini kan salah satu kalau kita lihat dari bagi bangsa negara kita, ini kan ada 4 ini: ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, demo ini sebenarnya menghambat. Demo ini sebenarnya mengganggu, ya, mengganggu jalannya pemerintahan. Nah, kalau bisa demo ini dikurangi. Kalau bisa demo ini pakai jalur yang resmi, ya, istilahnya hearing kepada DPR kah, ada silaturahim kah kepada DPR untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu kepada presiden kah, atau kepada menteri kah, atau kepada siapa, untuk menyampaikan keinginan apa ya, sebagaimana yang disampaikan oleh mahasiswa tadi. Jangan melalui demo, jangan melalui fasilitas pinggir jalan, dan itu cenderung merusak dan cenderung anarkis, ya. Kita tidak inginkan yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya ke depan itu kita gunakan jalur-jalur itu, ya, jalur audiensi kah, jalur hearing kah, jalur silaturahim kah, dan lain sebagainya, ya, yang terhormat. Nah, kalaupun terpaksa, itu tetap bisa dilakukan, tapi dengan catatan tadi harus diberitahu kepada pemerintah, karena ada undang-undangnya. Itu ada undang-undang demo itu sendiri, ada undang-undangnya, ada aturannya, ya. Ikuti aturan itu dengan sebaik-baiknya. Ada pemberitahuan kepada aparat keamanan, kemudian yang demo itu apa, tujuan demo itu jelas. Yang kedua, peserta demo itu disampaikan, sehingga jangan ditunggangi oleh hal-hal orang lain, ya. Bukan membuat negara kita dikacau, bukan seperti itu, ya kan. Nah, kemudian dalam pelaksanaan demo itu seperti apa yang saya sampaikan, tertib, aman, damai, tetapi jangan merusak pembangunan kita, jangan juga anarkis, apalagi yang sampai jadi korban itu jangan sekali-kali lah, ya. Nah, kalau ada hal yang gitu, kita harap aparat penegak hukum tindak tegas yang seperti itu, sehingga ini akan merusak citra bangsa dan negara kita. Jadi saya ulangi, demo itu tidak dilarang karena memang ada undang-undangnya, ada aturannya. Ikuti sesuai dengan aturan tersebut, ya, jangan demo yang berujung ke anarkis. Sekian dan terima kasih.